Halo sahabat Monster Gadget, apa kabar? Semoga semuanya baik aja ya. Nah, kita ada kasus nih untuk di handphone. Kalau kemarin-kemarin itu kan ada yang susah dibuka, mungkin ini ada bekas lem, belakangnya backdoornya dan susah dibersihkan. Tapi kamu mungkin pakai minyak sejenis ini bisa hilang ya. Seperti itu. Nah, kita ada kasus yang agak susah nih. Sorry kalau ribut. Nah, kasusnya itu ini kita coba buka untuk anti goresnya. Kita udah menggunakan sejenis cutter tapi masih susah. Kemudian biasanya juga kita pakai kayak gini, sejenis plastik tipis. Nah, ini nggak mempan ya, seperti itu. Jadi kita jadi caranya kalau susah, kalau di kami tetap ditetesin minyak kayu putih. Ini udah ada minyak kayu putihnya. Kalau kurang kita kasih lagi dikit. Ntar tetesin dikit-dikit, jadi nunggu sambil ini ya. Cuma hati-hati minyak kayu putihnya lari ke lain-lain. Itu. Ntar tetesin pinggirnya. Jadi harapannya sih minyak kayu putihnya ini membuat lemnya tuh mudah terbuka, karena ini lumayan lama ya, hampir 1 tahun baru ganti anti gores. Jadi akibatnya kayak gini, lemnya udah menyatu dengan layar dari handphonenya. Jadi kita buka agak susah. Bentar, ini kayak gini. Kemudian kalau kita pakaikan sejenis cutter ini sebenarnya sih bahaya ke layarnya ya. Jadi kalau di saya pakai kayak gini. Ini bahaya banget nih, ada serbuk kaca ya. Ngeri-ngeri sedap juga. Ini kita coba. Setelah ditetesin, ditunggu mengering beberapa saat atau ditunggu agak nyebar. Kenapa saya pergunakan seperti ini? Karena ini lebih aman untuk ke layar handphonenya. Nah, kayak gitu. Jadi tadi itu susah ya untuk saya buka ininya. Udah lumayan berjam-jam. Jadi kalau anti goresnya jangan terlalu lama diganti. Kayak gini akibatnya. Kalau lama ganti anti gores, agak ribut jalanannya, sorry. Nih tuh. Ini karena hawa panas dari LCD-nya udah nyatu ya. Jadi kita agak ini. Cuma kalau pakai sejenis cutter dan segala macamnya juga hati-hati ya guys. Karena takutnya bukannya anti goresnya kebuka, malah layar aslinya yang pecah. Jadi butuh kesabaran buka anti gores yang kayak gini. Nah, ini dia lebih milih sobek ketimbang kebuka ya. Nih tuh, keras. Ini juga bukanya pakai teknik ya, bukan asal. Bisa pecah LCD-nya kalau asal neken. Jadi ini diginiin, tapi kita nggak giniin karena nanti bahaya ke LCD. Jadi kita cuma dorong, berharap kebuka dikit-dikit gitu. Lebih aman. Nah, kalau kayak gini diminggirin gini, emang dia di ini anti goresnya keangkat ya, tapi di bawah ini dia menekan ke layar di sisi ininya. Nah, kayak gitu umpamanya diputar gini. Jadi saya cuma ngedorong aja kayak gini, tak gitu. Dan ini termasuk anti gores kaca 2 besar yang susah, atau tempered glass yang susah saya buka nih. Kayak gitu. Ini udah nih ya, ini saya dorong sampai bengkok nih. Kelihatan ya tuh. Yang angkat.
kayaknya minyak kayu putihnya udah mulai bekerja nih. Kalau diangkat kayak gini dipaksa biasa kena ke ini lem dari LCD ke body, itu bisa ini ngangkat guys. Tuh lihat ya, saking kerasnya dia pilih anti gores ini, dia pilih robek ketimbang kebuka. Ya, intronya suara kendaraan ya. Jadi kalau pakai ini aman ke layar tuh. Karena dia plastik ya. Kalau yang tadi pakai kayak gini dia besi, bahaya. Gitu. Cuma kalau mau nggak mau ya pakein sejenis cutter tadi. Nah ini. Tuh. Dia robek lagi. Namun kalau ada tips dari para pemirsa yang bilang oh ini pakai ini aja lebih bagus lagi ya. Ini juga hati-hati kecipratan ke mata ini. Ininya. Serbuk dari anti gores kacanya. Hati-hati guys. Jadi jangan terlalu dekat ke mata. Ini. Tuh. Dari atas sudah dicoba, dari bawah ya udah coba. Ini tangan saya ada tuh, udah nempel serbuk kaca nih. Tadi udah keiris dikit tapi masih aman ya. Seperti itu. Kemudian juga ada nih, biasa ibu-ibu saya tanya, loh kok anti gores kacanya bisa modelnya kayak gini? Oh itu digigitin anak saya nih pinggir-pinggirnya. Saya bilang bahaya bu, masuk ke ususnya bisa robek ntar gitu kan. Jadi kalau anak ngegigit handphone yang ada anti gores kacanya, diperhatikan ya, kalau bisa jangan sampai digigit, karena takutnya ada serbuknya yang kecil-kecil seperti ini. Itu masuk ke mulut dan berbahaya di masa depan atau saat itu juga ke anak-anak. Ini anti gores yang urutan kedua nih. Selama saya ribuan anti gores pasang ya, pasang dan buka. Yang kedua keras banget. Seingat saya ini hampir 1 tahun pasang anti gores ini. Jadi udah nyatu banget dia lemnya sama anti goresnya. Jadi bukannya bagus, susah ketika mau diganti. Sabar ya guys, ini juga jatuh kemana-mana. Bahaya ke mata, bahaya ke jari. Ini saya angkat dia robek tuh, kelihatan ya robeknya. Robek. Luar biasa lamanya. Oke, kita coba lagi tetesin. Ntar ini saya buang dulu ya serbuknya. Oke, kita tetesin di atasnya aja, siapa tahu bisa masuk ke sela-selanya. Gitu. Ini bahaya sih, nyampe keriting. Sabar, kita pakai sedikit lagi karena pakai plastik kalah plastiknya ya. Ini mungkin ada cutter dan sejenisnya yang jangan yang besar sekali, bahaya, takutnya pecah ke layarnya. Jadi kita pakai ini.
susah sekali guys. Nah, kita lapnya pakai lap dadakan nih, tuh kan, biar nggak masuk ke speaker dan segala macamnya. Mungkin juga dipanasin bisa ya, tapi kasihan ke layarnya guys. Nah ini udah lumayan. Biasanya sih kalau saya ada bekas-bekas lem di HP, saya biasanya pakai minyak kayu putih, minyak baby oil juga bisa. Kalau pakai alkohol kurang, karena biasa kalau alkohol itu dia memang si lemnya itu bisa bisa berkurang, cuma dia bikin kotor. Beda kalau minyak, dia terangkat bersih. Kalau minyak kayu putih ngeri-ngeri sedap ya. Ini LCD-nya masih ori, jadi harapannya aman. Cuma kalau udah ganti, biasanya LCD yang udah gantinya tuh kan tipis. Tidak saya rekomendasikan untuk seperti ini ya, karena susah sekali. Cuma kalau nggak pakai kayak gini juga mungkin susah ngangkatnya ya, kayak gitu. Siapa tahu ada penonton yang lebih hebat, mungkin punya teknik gimana cara ngebuka ini. Ini saya dorong ya, mau dipaksa tangan takutnya kegores, kayak gitu guys. Jadi serba salah. Jadi ini saya banyakin minyak kayu putih aja di sekitar anti gores yang susah kebuka ya. Harapannya dia meresap ke pinggirannya, jadi mudah dibuka. Ini pengerjaannya harus hati-hati dan mungkin lama, bisa jadi 10 menit lebih, 20 menit lebih, bahkan bisa sejam ya. Nah, jangan terlalu barbar juga buka ininya, digoresnya. Sorry, banyak soundtrack kendaraan. Jadi ini apakah berhasil? Ini lemnya banyak ya. Lemnya banyak, minyak kayu putihnya banyak. Cuma jangan masuk ke lubang speaker. Nah ini guys, susah, luar biasa susahnya. Ini kita buka aja lah, coba. Ini kalau terlalu lama nggak ganti anti gores yang atau tempered glass ya, yang kaca. Dan ada kan yang keramik matte yang ada campuran kayak bahan-bahan plastiknya gitu. Nah, lama banget. Jadi saya bikin modelnya kayak gini ya. Tuh. Untuk ngangkat anti goresnya, dan ini udah lumayan berminyak.
Oke guys, ini lumayan lama ya. Tuh. Saya pakai plastik agak susah. Tuh. Biasanya sih kalau anti gores yang biasa nggak selengket ini gampang sekali. Ini total pengerjaan mungkin ada setengah jam ya. Walaupun mungkin di video hampir 20 menit ya. Tuh. Jadi caranya tadi saya coba tetesin. Jadi kayak gini ya. Ini saya tetesin di pinggirnya. Jadi kelihatan nggak sih? Ini minyaknya di pinggir sini. Nah habis itu saya kayak kerok gitu ya. Jadi ini minyaknya tuh. Saya ada minyak di sini, saya dorong ke dalam. Tuh. Jadi minyaknya terdorong masuk ke bawah kaca anti goresnya. Dan jujur ini termasuk susah sekali saya buka ya. Dan hati-hati, layar aslinya bisa pecah kalau nggak memakai teknik yang tepat seperti itu. Kemudian kalau buka anti gores yang kaca biasa, saya saranin pakai gini aja bisa masuk. Cuma karena ini lemnya luar biasa, makanya kita pakai seperti ini tekniknya. Tuh, akhirnya setelah setahun ya baru dibuka. Tuh. Nih aku angkat nih, saking itunya ya, tuh sampai ikut ya, saking nempelnya ya. Elah tuh, karena kebuka. Nanti kalau mau dipasang, ini kan banyak minyaknya bekas dari ini. Nah kita lap. Ini kebetulan adanya ini. Sebenarnya sih nyari tisu ya, cuma rada jauh. Nah setelah pakai ini, supaya nggak terlalu berminyak nanti untuk dipasang anti goresnya yang baru, pakein ini alkohol kayak gitu. Bisa pembersih muka yang putih isinya. Nah ini alkohol. Ini. Tuh. Layar aman walaupun lama ya. Coba saya tes layarnya. Sabar, masukin pin dulu. Tuh berhasil. Aman, nggak rusak, normal. Jadi tekniknya seperti itu. Memang agak susah. Cuma kalau kamunya pengguna handphone biasa, mending kasih ke ahlinya aja. Mungkin di servis handphone, tukang servis, atau tukang yang sering udah pasang anti gores banyak. Tuh, nanti infoin aja. Perhatiin cara dia buka ya. Kalau kamu rasa nggak aman, mending nggak usah, atau buka sendiri di rumah. Modalnya kayak gini, atau cutter juga bisa, kena mata cutter. Cuma itu didorong gini ya, didorong, bukan dicungkil. Kalau dicungkil dia anti goresnya itu kerangkat ke atas. Nah yang bawahnya ini kena ke LCD, bisa pecah karena tekanan. Oke, jadi ini saya cuma modelnya narik aja. Tadi juga udah nyobain kayak gini, untuk didorong nggak bisa guys. Jadi tekniknya kayak gitu, harus sabar. Sebenarnya sih bagusnya pakai cotton bud, diituin di pinggirnya, lebih aman lagi. Mungkin itu aja tips dari kami. Kalau bermanfaat silahkan di share, komen. Kalau ada tips yang lain cara untuk buka anti gores lebih aman, ya udah komen aja. Makasih ya. Nantikan video selanjutnya. Bye.